me that you love me, even if it's fake, 'cause I don't fucking care. Ya iya, terungkat lagi. Pak Amir nggak ada pasukan tep-tep sih, ini nggak tahan jadinya. Iya. Mungkin perkataan saya terlalu kasar tadi. Enggak. Enggak, memang Aduh. dari tadi udah 3 kali nih. Oh, Piye ini panitia surga, monggo panitia surga. jadi kegagalan paham. Ya itu terus orang Kristen mengatakan bahwasanya keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi itu memang mereka berangkat dari Yohanes 4 nomor 22 yang dimana sesungguhnya keselamatan itu hanya datang dari bangsa Yahudi. Itu tertulis di Yohanes 4 nomor 22 di situ. Nah, kepedean mereka tentang bagaimana keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Sementara itu hanya itu bukanlah perkataan Yesus alaihissalam, melainkan perkataan sang penulis. Kalau di Bible itu yang dimana tulisan-tulisan, kalau dia tulisan perkataan Yesus diindikasi, ya maksudnya indikasi, bukan pasti tapi indikasi itu perkataan Yesus, maka akan diberikan tanda merah. Namun kalau ada tulisan oranye atau tulisan hitam biasa, itu hanya perkataan penulis gitu ya. Jadi segala sesuatu, kenapa orang Yahudi itu membenci itu karena yaitu tadi Nikanor CS dan Paulus CS, orang-orang Kristen abad pertama itu membantai nenek moyang mereka. Begitu Aki. Oke, monggo silakan. Piye Pak Didit, piye? Oke, Gimana, terima Pak kasih Didit? informasinya. Saya tadi itu hanya menceritakan apa yang dijawab oleh siapa itu tadi, Basam itu. Masalah analisanya, ya monggo silahkan. Iya. Tapi terima kasih informasinya, Pak. Ya, Saya benar, hanya benar. menyampaikan apa yang disampaikan Basam. Saya nggak nambah-nambahi. Iya, benar. Cuman itu aja. Kata dia, Kan gini, Pak. Ya. Ya, saya tahu saya nyimak di bawah, Pak Didit. Kan gini, Pak Didit ini ingin membuktikan kan, kalau misalnya saya orang Kristen, saya ke Israel, ya apakah benar saya akan diludahi? Ya, dia jawab ya enggak, aman-aman aja kan gitu. Dan Pak Didit ini ingin apa ya, kalau bahasa Arabnya itu ingin tabayun. Benar enggak diludahi? Akan nah betul, tetapi itu betul. akan tetapi itu pertanyaan yang salah gitu loh. Harusnya Pak Panitia Surga, Pak Didit itu bertanya seperti ini. Kalau misalnya orang Kristen masuk ke sana terus menyebarkan ajaran agamanya, apakah diterima? Itu baru pertanyaan. Karena yang beredar diludahi itu kan para misionaris. Oh lah, kalau Iya itu kan? ya saya nggak tahu ya. Kalau itu sih nggak usah jauh-jauh ke Israel, Pak. Ke mana ya? Ke kampung-kampung di Indonesia aja ya. Pada dimarahin lah kalau menyebarkan agama. Apalagi kepada orang yang sudah punya agama. Itu Nah, sih nggak ini usah jauh-jauh ke Israel, Pak. kegagalan paham ya. Ini tadi yang dikata apabila mana orang Kristen datang ke sana. Nah, datang ke sana untuk apa dulu? Dalam rangka apa? Berwisata. Kalau berwisata tidak masalah, selama dia tidak masuk ke tempat suci mereka, tempat peribadatan mereka, itu tidak apa-apa. Namun ketika kalian membawa atribut-atribut kekristenan, maka mereka akan memberikan yaitu pembaptisan. Nah,
Jadi tidak hanya yang ortodoks seperti yang disampaikan oleh Akhi Indra Musi, melainkan orang-orang konservatif, orang-orang Yudaisme konservatif itu yang lebih lebih apa namanya, lebih lebih Konservatif frontal. sama ortodok bedanya apa, Tat? Nah, orang-orang yang konservatif ini adalah orang-orang yang fanatik, yang tidak melupakan sejarah, ya. Hmm. Jadi dalam keimanannya dia sangat fanatik dan tidak dapat diganggu gugat atas segala sesuatu apa yang menjadi keyakinannya. Berbeda orang-orang Yahudi sekuler ataupun yang liberal lah mungkin boleh jadi, tapi kalau di negara-negara seperti Israel ini kan kalau dikata sekuler Sekuler. sekuler Sekuler, dan juga ya, saya mohon maaf saya terbelit-belit lidah. Terus Yo Pak Didit. orang siapa sih Mahfud MD aja yang menteri sempat terpleset lidah. Ya kepleset lidah itu Iya, jelas-jelas sih. saya cuma bantu aja kok, Tat. Nah, disitulah orang-orang konservatif, artinya apa yang menjadi keyakinan mereka itu jangan sampai terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak sejalan dengan akidah mereka, yang dimana mereka meyakini bahwasanya mereka ini adalah kekasih Tuhan, manusia pilihan, dan selama dalam kehidupannya mereka kudus, gitu loh. Nah, jadi kalau dikata monggo silakan. Jadi saya banyak omong, tapi karena memang itulah harus ada penjelasan itu. Silakan. Ya. Akan tetapi kan Pak Didit kan sudah mendengar. Ya, sebentar. Akan tetapi ya Pak Didit kan sendiri sudah mendengarkan ya. Yahudi ini sebenarnya bukan dalam keagamaannya itu bukan fanatik ya. Kalau saya lihat dia itu welcome, nggak apa-apa agama yang lain untuk menyebarkan. Buktinya kan Islam ya, Islam tadi kalau misalnya ke sana nggak jadi masalah, dalam penyebarannya itu nggak jadi masalah, bahkan menerima Islam dengan baik kan gitu. Sama seperti Yahudi, kalau misalnya nggak nemu tempat sinagog, dia bisa ke masjid, tapi dia nggak mau ke gereja kan gitu. Nah, dia lebih menerima Islam gitu loh. Penyebarannya pun diterima gitu loh. Karena Tuhannya sama. Nah, ini kan Allahnya bukan sama katanya. Kan berarti ini bukan fanatik gitu loh. Kalau fanatik ini ya wis kan fanatik iku Pak Didit kan ya wis pokok Yahudi tok. Ya nih gak oleh. Iki buktinya enggak, Pak. Buktinya kan orang. Kenapa mereka lebih dekat dengan Islam itu karena di dalam sejarah Yerusalem itu pernah dibebaskan dari bangsa penjajah, yakni Romawi itu oleh umat Islam. Nah, selama berapa tahun ya, di mana Yahudi itu mendapat perlindungan dari pemerintahan Islam, kekhalifahan Islam itu berapa tahun lupa saya, tapi maka dari itu mereka itu tidak mempunyai dendam secara frontal, artinya dendam kesumatnya frontal fisik itu memang tidak, tapi mereka hanya mendendam perihal masalah politik. Namun untuk kekristenan secara politik mereka bersamaan, mereka bergandeng tangan. Karena apa? Menganggap bahwasanya orang-orang di luar Yahudi Allah ciptakan itu seharusnya menjadi pembantu mereka, menjadi budak mereka, ya. Namun seharusnya menjadi binatang semua manusia di luar Israel itu. Hanya saja kalau Allah menjadikan manusia itu kesemuanya, bangsa-bangsa lain itu menjadi binatang semua, maka orang Israel akan merasa kesulitan untuk memerintahnya.
Nah, agar lebih mudah untuk diperintah, maka bangsa-bangsa lain Allah ciptakan menjadi manusia sehingga dapat melayani mereka dengan menjadi tangan-tangan mereka. Contoh saja, seperti Kristen dengan Yahudi, secara politik memang mereka bergandengan tangan. Maka di situ ada perjanjian. Ketika perjanjian lama ya Torah dijadikan perjanjian lama, itu dahulu ada peminjaman dengan syarat-syarat tertentu yang dimana orang Kristen akan dikasih pinjam gulungan Torah, salinan gulungan Torah untuk menjadi bagian kitab mereka, itu dengan catatan mereka tidak boleh menjajah orang Yahudi, itu yang pertama. Yang kedua, tidak boleh menjual orang Yahudi sebagai budak kepada raja-raja mereka. Terus tidak boleh lagi memeras merampas atau merampok harta mereka, orang-orang Yahudi. Nah, disinilah maka menjadi sebuah perjanjian. Maka ketika perekonomian dunia itu yang menjadi otak mesin, artinya mesinnya, otaknya, cara chipsnya lah itu ya, otaknya itu orang-orang Yahudi. Nah, yang melaksanakan orang-orang Kristen kan gitu. Itu jadi lapangannya itu orang Kristen, big bossnya orang Yahudi, dan itu fakta hingga detik ini. Nah, secara politik itu memang umat Islam itu secara politik politik ekonomi, umat Islam memang untuk dikebiri ya, dan masalahnya kalau sampai umat Islam itu berdiri dan menguasai dunia, maka kepentingan mereka akan terganggu ya, karena umat Islam tegas dengan riba, yang tidak boleh, ini tidak boleh, itu memang dengan tegas. Maka dari situ orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu sama munafiknya, yang dimana mereka tidak ada di dalam Yahudi mengharamkan segala sesuatu apa yang tertulis di dalam kitab mereka, namun mereka tetap jalankan di luar syariat mereka. Nah, di luar artinya di luar pokoknya kalau di dalam sok suci itu ya, sok suci di dalam, tapi di luar luar biasa, kan begitu. Sama halnya. Nah, jadi orang Kristen merubah semuanya karena menjadi kaki tangan mereka. Itu saja sih, monggo. Wah, saya banyak ngomong ya. Sebenarnya penjelasan ini cepat kalau saya tidak gagap. Tapi karena saya gagap, jadi saya yang punya panggung. Oke, silakan. Sebenarnya kalau saya bisa masuk tadi, ya saya mau nanya. Ya, meskipun saya udah tahu jawabannya sih dari Billy Yahudi itu. Jawabannya Billy Yahudi sama seperti orang Palestina ini. Sama siapa? Basam ini sama persis ya. Pasti jawabannya pun sama kalau nanti saya tanya gitu. Saya ingin bertanya gitu loh. Mesias yang ditunggu itu harusnya seperti apa? Saya pengen tanya itu. Kan kalau di Yahudi yang di Indonesia ini, yaitu Bro Billy itu, dia menjawab bahwa Mesias yang ditunggu itu harusnya kalau dia itu membangun Bait Hasem gitu loh. Itu nubuatannya, bukan mengorbankan diri, bukan kayak dibunuh gitu. Seperti Yesus itu tidak masuk sama sekali dalam nubuatan-nubuatan. Oke, Amir, saya izin pamit dulu ya. Nanti insya Allah kalaupun ada diizinkan saya masuk kembali, karena di sini sudah azan, sudah lewat malah ya. Barakallah, terima kasih aki-aki semua. Untuk Bro Panitia Surga, jangan percayakan doktrin yang sesungguhnya. Mari Pak, maaf tidak. Pak. Lagi makan Pak, sorry Pak. Oh iya, silakan Pak. oke.
Oke, terima kasih. Saya pun ucapkan untuk para hamba Allah yang ada di room dan juga untuk host terima kasih ya. Untuk para hamba Allah yang ada di live comment juga Ya, terima kasih. salam sejahtera Pak. Wassalamualaikum Sehat warahmatullahi selalu wabarakatuh. Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. waalaikumsalam. Bang Taufik. Lagi bahas apa nih bang? Tadi ada orang Palestina, orang Yahudi tanya jelas tentang kekristenan tadi. Udah clear berarti bang ya? Udah clear. Nggak ada yang nggak ada yang berdebat-debat lagi. Enggak. Soalnya Sebenarnya perdebatan itu karena belum saling terima aja, masih mementingkan ego gitu, tidak mau mengambil sisi baik atau positif gitu, atau hikmah yang ada di diskusi awal kan gitu. begini, soalnya apa? Menurut dari Islam ini kan, mohon maaf untuk semuanya. Sebenarnya orang Kristen itu dia tidak mempercayai tentang tentang adanya Nabi Muhammad. Cuman dia meyakini Yesus itu adalah Tuhan Allahnya. Sedangkan Nabi Isa itu yang bersifat ruh kan. Nabi Isa itu bersifat ruh. Ruh Isa itu adalah ruhullah juga kan. Cuman dia tidak meyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan terakhir daripada Allah. Bang, bukan ruhullah, bukan. Gak ada ruhullah. Karena Nabi Isa itu adalah sifatnya ruh. Bukan. Lah, Bukan, dia terus sama seperti kita juga. Bukan sama seperti kita, Bang. Cuman beda. Inda masali Isa kamasali Adam. Tahu Bang ya? An-Nisa 157 ya Sesungguhnya bang. permasalahan Nisa, penciptaan Nisa itu sama seperti Adam. terus Ruhullah di sana itu maksudnya ruhana ya. Ruhana yang datang, seorang utusan yang datang yang membawa sebuah kalimat yaitu kun fayakun itu. Sehingga sehingga Maryam itu mengandung. Itu kisah dalam Al-Qur'an yang disampaikan dalam Al-Qur'an, mengandung. Jadi sudah berupa wujud ya, berupa janin manusia. Terus ada tiupan roh juga, ditiupkan roh sama seperti kita kan juga ditiupkan roh itu. Paham ya? Bukan ruhullah, bukan. Ya kalau Nabi Isa itu ruhullah, kita juga ruhullah juga gitu loh. Paham ya Bang ya? ya, tapi menurut adalah istilah dalam tapi menurut keyakinan masing-masing itulah yang penting kita saling menghormati walaupun berbeda agama. Saling Bang menghormati. Cekis, Bang Cekis Islam atau apa bang? Menurut Anda gimana? Ya, saya bukan seorang dukun bang paranormal yang bisa menurut-nurut gitu. Ya kalau mohon maaf ya dalam KTP saya sih Islam. Ini Islam Bang Topik, cuman dia keliru gitu. Coba dibaca dengan jelas. Bang siapa ini namanya? Berarti udah Bang Kristen Coki ya? dong dia Iya. kalau mengakui Yesus itu rohnya, istilahnya roh itu sendiri yang Bang menuju. Cokis, dibaca dengan baik ya, dibaca dengan baik. Inda masali Isa kamasali Adam, itu baca. Permasalahan Isa itu sama seperti penciptaan Adam. Ciptaan Itu Anda. Ali Imran ayat 59 bang Cekis. Kalau Coba dimaknai. Kalau Nabi Isa itu dari ruhullah ya Nabi Adam juga dari ruhullah. Kita juga dari ruhullah. Ruh dari Allah itu Bentar, ruhullah. saya tanya. Bentar. Bang Cokis, sampai punya pengertian itu, pemaknaan itu dari mana sih, Bang?
Banyak sih saya tanya tentang saya dengar-dengar dari kiai, daripada ulama, pemahamannya gitu kan. Nggak Ulama ada siapa, yang Bang? memahamkan itu. Kiai Hmm? mana yang memahamkan itu? Sedangkan di dalam Al-Quran sudah jelas bahwa penciptaan penciptaan Isa itu kemarin sampai sesuai sebagaimana penciptaannya Adam. Dengan apa itu? Dengan kekuasaannya kun fayakun. Dengan Kun tanpa fayakun. perantara seorang bapak, tapi dilahirkan seorang ibu. Dari mana? Ruhullah. Ruhullah itu kita semua itu kan rohnya Allah. Maka di dalam Islam kan kami tahu, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua titipan Allah terkait dengan roh ini akan dikembalikan lagi ke Allah, Iya. yang akan dipertanggungjawabkan perbuatan kita di saat ini. Hmm. Jadi gitu. Kadang-kadang mohon maaf ya buat hostnya. Kadang-kadang berbeda-beda penjelasannya daripada kiai, ulama gitu kan. Enggak, Bang. Kalau penjelasan itu saya rasa terkait memposisikan Isa alaihissalam sudah jelas. Ya Bani Ya. Israel, ini Rasulullah ilaikum, hai Bani Israel, aku diutus Allah untuk kamu sekalian. Lah utusan ini sebagaimana penciptaannya, yaitu jadinya Isa alaihissalam itu sebagaimana penciptaannya Adam. Bagaimana Ya, penciptaannya dan memang. tadinya nggak ada jadi ada. Nah ini Ya, kan memang bisa saya- kita nalarkan ke sana. Jangan sampai Pamit. menyamakan itu ruh Allah lalu Allah menjelma ke Isa. Lah aduh, itu namanya Iya, benar kalau ya. mengaku sebagai Islam. Pamir Pak tuh. Pamir dan Bang Topik ya. Saya kasih tahu. Memang banyak beredar ya. Udah beredar bukan banyak ya. Nah, ini orang-orang yang nggak nangkep ya. Orang mengedarkan bahwa Nabi Isa itu adalah ruhullah, kalimatullah, itu salah gitu loh. Itu salah gitu. Kalimatullah itu kalimat dari Allah, yaitu kun fayakun, itu sudah menjadi gitu loh. Bukan berarti Nabi Isa itu kalau Anda meyakini Nabi Isa itu kalimatullah, maka siapa ini orang yang meyakini itu sama seperti Oten nantinya. Karena Ya. itu firman Allah gitu loh. Kalau Anda meyakini Nabi Isa itu ruhullah dan kalimatullah, maka kalian nggak ada bedanya sama Oten. Itu ya. Sebenarnya dalam Al-Quran Nabi Isa itu noise. Anto mute ya. Sebenarnya dalam Al-Quran itu cuman 3. Nabi Isa disebut hambaku ya. Abdullah ya, hambaku. Hamba. Seorang nabi, seorang rasul, dan al-masih ya, 4. Cuman itu aja. Terima kasih udah diperjelaskan kan, biar kita tidak salah paham gitu kan. Banyak Ya, saya tahu juga itu. beda-beda pendapat kan. Gini Bang, saya sedikit nambahin ya. Jadi kalau dalam kita menuntut ilmu atau belajar atau mendengar gitu kan, maka kita itu harus, kita kan Allah berikan akal pikiran gitu. Al-Quran, kembali kepada Al-Quran. Jadi saat kita melihat lagi konteksnya Bang, coba kita lihat itu bagaimana guru kita tadi, sejarahnya. Karena gini loh Bang, terkadang apa yang disampaikan orang itu bukan berarti salah ucapannya, tetapi kita yang salah untuk menerima gitu, menangkapnya itu salah gitu loh. Nah di situ terkadang bukan orang itu yang salah menyampaikan, bukan, dia nggak ada niat untuk mau menyampaikan sesuatu, tetapi kita yang salah dalam menangkap penyampaian dia gitu. Jadi intinya ya kita harus perbaiki diri kita gitu. Contohnya seperti itu tadi, yang dimaksud mungkin roh Allah tadi itu bukan berarti Allah itu punya roh, padahal sudah jelas ketauhidan kita mengatakan Allah itu ada sebelum segala sesuatu itu ada. Sejarahnya. Contohnya Allah itu sudah ada sebelum roh itu ada. Allah sudah ada sebelum langit dan bumi ini ada. Allah sudah ada sebelum segala sesuatu itu ada. Nah berarti kalau kita mengatakan Allah itu punya roh, ya sama dengan Kristen tadi yang disampaikan Bang Bagus gitu loh.
Tetapi yang dimaksud roh Allah itu, kita ini milik Allah, termasuk roh itu rohnya Allah gitu loh, milik Allah, gitu maksudnya, maknanya Bang. Jadi bukan berarti itu roh Allah gitu, Allah itu punya roh terus menjadi Nabi Isa, bukan seperti itu. Nah, orang-orang Oten Kristen itu kan dia situ kekeliruannya. Makanya coba Abang buka Al-Imran 59 tadi yang disampaikan Pak Amir dengan Bang Bagus ini tadi. Sesungguhnya penciptaan Isa, ya, putra Maryam tadi ini sama halnya dengan penciptaan Nabi Adam tadi. Cukup Allah katakan kun fayakun, maka jadilah ia gitu loh. Jadi itu yang kedua Bang poinnya, ya, itu untuk menunjukkan kebesaran dan kemuliaan Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu mampu menjadikan seorang manusia tanpa ayah dan tanpa seorang ibu, yaitu adalah Nabi Adam alaihissalam. Dan Allah mampu menjadikan manusia tanpa seorang ayah, yaitu Nabi Isa. Gitu. Karena apa? Kita sekarang yakinnya terhadap asbab Bang. Contohnya, ini yang jarang kita bahas Bang. Kita sekarang percaya kalau kita nggak kerja nggak dapat uang. Padahal kata ulama tidak ada sangkut pautnya pekerjaan dengan uang. Allah mampu mendatangkan rizki dengan bekerja atau tanpa bekerja. Itu sudah banyak terjadi. Kalau memang dengan bekerja akan mendatangkan uang, maka orang yang menghabiskan waktunya 24 jam bekerja itu siang dan malam pasti banyak uangnya. Nah, begitu juga dengan proses penciptaan manusia ini tadi. Kalau kita diciptakan Allah dengan proses, ya, perkawinan antara ayah dan ibu kita, ya, yaitu dijelaskan dalam apa itu, proses penciptaan manusia itu dari setetes mani terus berubah jadi segumpal darah. Nah, itu proses, itu asbab namanya. Tetapi Allah Maha Kuasa menjadikan manusia tanpa asbab seperti itu tadi. Nah, ini salah satu poinnya, hikmahnya ialah Allah ingin menunjukkan kekuasaannya sendiri. Seperti itu. Jadi jangan salah memahami Bang ya. Yang dimaksud roh Allah tadi itu adalah kita ini adalah kepunyaan Allah. Seperti itu. Oke, boleh dilanjutkan dengan teman-teman yang lain. Silakan. Terima kasih buat siapa ini ya, buat Abang. Ya. Udah Panggil penjelasan. Bang Logika aja Bang. Soalnya teman-teman taunya Bang Logika atau Bang Taufik gitu. Terima kasih ya buat Bang Logika yang udah ngasih pemahaman gitu kan. Oke, siap Bang, siap. Ya, sedikit nambah lagi ya teman-teman ya. Ini sedikit masalah sudut pandang. Jadi sebenarnya yang istimewa itu yang dimiliki oleh manusia itu adalah dari sudut pandangnya yang berwawasan luas seperti langit. Contoh kecilnya seperti ini teman-teman. Ini umum ya, saya akan ceritakan pemahaman yang benar dengan pemahaman yang buruk ya. Coba kita bayangkan dalam satu kampung atau yang terjadi di sekitar kita. Ada seorang ustadz atau tokoh agama, selama hidupnya kita kenal dia dengan sangat baik, orangnya baik. Tiba-tiba di suatu ketika ia melakukan satu kesalahan yang menurut kita fatal. Nah, coba kita lihat sudut pandang kebanyakan orang ya, mayoritas orang-orang akan memandangnya seperti ini. Ih, itu apaan itu ustadz itu? Percuma aja dia seorang ustadz, hafal Quran, hafal hadis. Percuma aja dia selama ini sholat, puasa, zakat dan lain-lain. Tetapi kelakuannya seperti itu. Padahal baru satu kesalahan yang dia buat. Mayoritas orang-orang kampung akan berpandangan seperti itu. Percuma dia seorang ustadz, sholatnya gini-gini, tapi kayak gitu kelakuannya. Nah, itu kebanyakan. Mending kayak saya, jelas saya bukan ustadz, saya nggak hafal Quran, saya nggak hafal hadis. Nah, ini adalah satu sudut pandang yang salah kata ulama. Tetapi kalau kita ingin melihat dari sudut pandang yang lain itu seharusnya seperti ini Bang. Nah, ini menunjukkan sudut pandang orang yang berwawasan dia. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Seorang ustadz saja yang sudah jelas dia habiskan waktunya belajar di pondok pesantren. Dia sudah hafal Quran, seorang hafiz Quran. Dia hafal ribuan bahkan ratusan ribu hadis. Dia berkelakuan baik selama ini. Masih saja terperangkap oleh tipu daya setan. Bagaimana saya ini Allah? Saya bukan siapa-siapa. Saya tidak pernah makan di bangku pesantren. Saya tidak hafal Quran, kecuali hanya beberapa surah saja, surah-surah pendek. Dan saya bukan ahli hadis. Bagaimana nasib saya ini Allah yang jauh sekali dengan dia. Sementara dia yang berilmu saja masih saja kan termakan oleh tipu daya setan. Bagaimana saya ini Allah? Maka inilah wawasan seharusnya, sudut pandang yang benar itu seperti itu. Dia tidak memandang kesalahan atau kejelekan orang lain, tetapi dia tarik ke diri dia, mengatakan ya Allah saya bukan siapa-siapa. Makanya kata Ustaz dari Sulaiman,
Kita harus mempunyai sifat sebaik-baik orang lain itu lebih baik, sebaik-baik saya itu lebih baik orang lain, dan seburuk-buruk saya itu lebih buruk, dan seburuk-buruk orang lain itu lebih buruk saya. Insya Allah kalau kita memiliki sifat-sifat seperti itu, maka kita akan terhindar dari sifat sombong, munafik, dan kita tidak akan mudah berbangga hati. Karena apa? Ya, seorang Islam yang benar, seorang Muslim yang benar itu apabila dia dihina tidak sakit hati, dan dia apabila dipuji tidak bangga diri, karena dia tahu tidak ada artinya pujian dari makhluk, tetapi yang ada artinya itu pujian dari Allah. Maka dapatkan Allah, engkau akan mendapatkan segala-galanya. Bila mana engkau kehilangan Allah, maka engkau pun akan kehilangan segala-galanya. Seperti itu abangku. Mohon maaf jika saya panjang ya, terlalu panjang bernarasi. Saya kembalikan kepada host. Ya, sudah. Oke sih. Kita sapa yang baru masuk itu. Assalamualaikum Bang Anto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Chelsea. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Chelsea. Iya. Selamat sore, abang-abang, Selamat. bapak yang terhormat. Selamat sore Tema Bang. apa ini? Tema apa Bang Topik itu? Tanya itu temanya. Saya orang baru bang, baru naik, yang ada host dari sinilah. Yang punya judul gitu kan. Bang Cekis. Namanya itu, saya Bang bertanya. Cekis. Oh boleh, silakan bertanya ya. Enggak, saya mau bertanya ini bingung juga bang. Temanya ini apa? Ini roomnya. Ya Anda Muslim atau Kristen? Kristen dia Kristen bang. ya, Bang. Tadi satu room dengan Iya. saya itu. Iya Kristen. Nanya apa Bang? Ya, saya mau bertanya juga ini bingung bang. Sekarang yang dibahas ini tentang apa dulu bang? Duh, kok bertanya bingung Bang? Enggak, maksudnya ini kan Ya sudah, Ini tanya room masalah ini. Isa atau Yesus. ya sembarang Menurut Islam, saja. gitu aja kok repot. Tapi kalau- Kan yang membedakan antara Kristen dan Islam kan itu. Yang pokok pondasi. Iya betul. Kalau di dalam Islam, Isa alaihissalam atau Atau- Yesus itu adalah seorang nabi untuk Bani Israel. Di dalam Al-Quran ada. Dan Yesus tidak disalib. Sebagaimana di dalam Al-Quran juga tidak ada. Dan dia diutus hanya untuk Bani Israel. Di Al-Quran ada. Atau mau Sekarang itu tanya yang perlu di ini kon. Kalau Masa- di kitab saya itu Yesus itu dia adalah Bapa sendiri yang mengutus, yang dengan yang diutus itu satu Pak. Oh, yang mengutus dan yang diutus dan yang menjadikan manusia dan yang dijadikan manusia seperti yang menempel di Yesus juga Bapak itu sendiri. Iya, jangan dulu terlalu panjang Pak. Maksudnya jangan dulu terlalu Ya, panjang maksudnya Pak. kan jadi satu. Yang mengutus, yang diutus, yang dijadikan manusia dan yang jadikan manusia itu jadi satu gumpal itu yaitu di Yesus. Bener nggak? Iya betul. Nah, kalau kamu bilang begitu, kenapa saat Yesus mau mati, mau dihukumi oleh orang Israel atau orang Yunani, dia ketakutan dan dia sujud minta penyerahan diri kepada Tuhannya. Ya Bapakku, sekiranya cawan ini berlalu, kan gitu toh? Ya, Itu karena cuma pada saat bukan itu kehendakku, tapi kehendakmu. Nah, kalau itu dia menyatakan itu dirinya, seorang yang kau nyatakan sebagai orang Kristen bahwa Yesus itu Tuhan itu sendiri. Kenapa dia menyerahkan dirinya dengan khusyuknya, dengan tawaduknya, sujud, penyerahan diri. Lalu orang melihat, seandainya orang melihat saat itu, ya saat di Israel itu, lihat Yesus gitu ya. Kamu ini apa-apaan sih? Katanya kamu Tuhan. Tapi kok kamu bersujud menangis, sujud, dan penyerahkan dirimu pada Tuhanmu sendiri. Katanya kamu Tuhan. Kan begitu secara logika. Bagaimana, yo? iya karena Masuk pada akal saat nggak itu, pertanyaan? ya sebentar ya Pak saya jelaskan ya. Enggak, tunggu bang, terbang. Contohnya gini bang ya, contohnya.
seorang presiden itu dia contohnya berdoa gini, kan nggak ada lagi. Oh, kalau di kepresidenan itu kan udah pemimpin tertinggi di Indonesia gitu. Ya Jokowi berikan saya ini dan itu. Nah, padahal udah diri dia sendiri kan seperti nggak mungkin gitu loh. Jadi nggak mungkin dia berdoa untuk dirinya sendiri kan seperti itu Pak Amir ya maksudnya. Ya, iya betul. Nah, salah Jadi satunya kan seperti itu. Nggak mungkin Ya, dia ya. berdoa untuk dirinya sendiri. Kalau dia berdoa, berarti ada yang dituju oknumnya seperti itu, Bang. Lanjut. Iya, ya begini Bang, konsepnya begini Bang. Pada saat dia di dunia itu, dia masih manusia yang menyerupai manusia. Wajarlah kalau dia berdoa Bang. Loh, Iya kan? loh, sebentar. Nah, dia berdoanya sama siapa? Iya sama bapaknya. Nah, Kan katanya Oh benar-benar. sebentar, Yang kan lahir katanya dulu kata siapa? Kan saya kamu kejar saya. ini, saya kejar ya. Ya, ya. Bang, kan katanya di dunia sebagai manusia. Jadi bukan Ya. Tuhan di dunia. Iya, dia masih seperti manusia, seperti kita biasa manusia. Nah, Makanya di situ kan, ya manusia bukan Tuhan. Maaf. Hah? iya Tuhan yang berwujud masih Gimana? manusia. Kalau dia bagaimana caranya kalau tidak berwujud manusia dia mau Oke. Tuhan yang berwujud manusia Ya, ya. Jadi kalau di Tuhan, dunia jadi ya begini, Bang. yes. Kalau Tuhan langsung yang ketemu Ya. manusia kan tidak bisa, kan seperti itu. Nah. Iya kan? Betul tidak? Iya. Terus Yesus ini di dunia ini sebagai manusia biasa. Lalu bapaknya di mana, Bang? Ya begini Bang, masuk. Jadi begini, dia itu makanya tadi saya bilang yang diutus dengan mengutus sama satu. Makanya Iya, dia satu. itu begini. Pada saat dia begini Bang, sabar. Pada saat dia dilahirkan dari perawan Maria, dia itu kan masih anak manusia, ya kan? Masih anak manusia, masih seperti kita Bang. Makanya para malaikat itu begini, pada malaikat itu kan bilang, "Ayo Maria, ada nanti ini kabar gembira untuk engkau." Gini aja Ya. deh. Sejak kapan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri? Mulai kapan? Kan katanya Bang Chelsea, Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Sejak kapan? Apakah sejak mulai dia lahir brocol ya? Dilahirkan brocol atau sejak disalib atau gimana? Oh enggak, dari sebelum dunia ada. Dan dia sudah ada. Loh. Ya. Iya. Ya, yang saya tanya sejak kapan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri? Di Yohanes 10 ayat 30. Enggak. Iya, Bang. Saya tanya. Gampang ini, Bang. Sejak kapan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri? Apakah sebelum dunia ada? Iya, dia Apakah itu Yesus begini. adalah Bapa itu sendiri loh ya? Jadi begini. Halo Bang, Assalamualaikum. Abang-abangku yang muslim, saya undur diri dulu ya. Maghrib Ya. soalnya. Ya. Oh, iya. Assalamualaikum untuk abangku yang muslim. nanti lagi ya. Ya, insyaallah. Ya, biar jelas Bang Chelsea ketika kita diskusi saya paham gitu loh. Yesus adalah Bapa itu sendiri kan katanya Bang Chelsea, benar? Betul. Oke, sejak kapan Yesus adalah Bapa itu sendiri? Ya, pada mulanya ya. Pada mulanya, pada akhirnya nyungsep nanti. Pada mulanya terus sejak kapan? Ya pada Bisa mulanya nggak ini dijawab alam dengan simpel orang Kristen ini? begini Bang, makanya saya sabar dulu Bang. Saya jelaskan dulu. Pada mulanya Allah menciptakan dunia itu Tuhan itu firman itu adalah dia itu sendiri yang turun ke dunia, tapi melalui Maria.
Bang, Ya. pertanyaan Bang Bagus nih simple Bang. Kan kata abang tadi, aku ya, nyimak aja bang. hmm? Ya, kata Bang Chelsea kan tadi, ya, Yesus itu adalah Allah Bapa itu sendiri. Nah, pertanyaan Bang Bagus, sejak kapan Allah Bapa itu adalah Yesus itu? Sejak kapan dia dianggap seperti itu gitu loh Bang? Ataukah sebelum manusia ada sudah seperti itu atau baru di zaman Yesus itu? Coba itu yang dijelaskan. Gitu ya Bang Bagus ya? Iya, iya. Oh, ya kalau kita mau tarik ke sana, memang ya kalau kita mau tarik ke sana lebih panjang lagi. Cuman kalau yang ini dijelaskan baru-baru, abang kasih penjelasan sama saya, ya ini saya mau jawab, ya. Ya, itu pada saat dia turun ke dunia yang pertama kali, yaitu dia lahir. Itu. Oh, Tapi jadi tapi dia menyerupai manusia. nah, Begitu, lah iya Bang. Bang. Jadi ya, Yesus adalah Bapa itu sendiri ya, mulai dari dia dilahirkan. Ya, Ya, iya. bu- Saya bukan. ikuti itulah. Hah? Karena kalau saya mau tarik lagi ini ke awal dari mulai Iya, ciptaan iya, dunia iya, ini, iya, 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 saya ya, paham. ya kan? Ya, kan Ya. kan gini, kan Yesus adalah Bapa itu sendiri ya, mulai dilahirkan. Walaupun Yesus adalah Bapa itu sendiri sebelum dunia ada juga masuk, Bang Chelsea, ya kan? Ya, Nah, ya. Sekarang kan katanya Bang Chelsea ini, katanya Bang Chelsea sebagai manusia ketika dia berdoa ketakutan ya, loh posisinya sampai dia meminta Bapa yang di surga. Bapa itu di iya, surga loh. Nah, Pak, nah terus ini Bapak yang mana lagi gitu loh? Yang di surga, apakah surga itu kosong kalau Yesus itu Bapa itu turun? Sekarang nggak usah dipanggil Yesus ya, dipanggil Bapa aja biar cepet ya. iya, Dipanggil Bapa turun ya. Turun menjelma menjadi manusia. Kalau Yesus itu Bapa itu sendiri. Ya, iya. gimana? Dia Setuju? karena betul, setuju. Setuju ya? Begini, Bang. Ya, karena dia lahir ke dunia itu masih seperti manusia, secara daging manusia. Jadi wajar saja kalau dia berdoa, itu wajar saja pada yang di atas. Jadi Bapak ini saya perjelas. Jadi Bapak ini berdoa kepada siapa? Meminta kepada siapa? Sampai malaikat itu datang, Oh, begini, Pak. sampai dia Saya kasih contoh, ya. ketakutan. Bapak ini ketakutan dengan Ada begini, Pak. Saya kasih contoh aja. Ada kan biasa kita berbicara dengan diri kita sendiri ya. Bagaimana itu ya? Oh, besok saya mau apa ya? Mau melakukan apa ya? Sedangkan di sini tidak ada. Oh, saya harus ambil ini besok ya, harus ambil ini. Ya seperti begitulah. Saya kasih Beda perumpamaan Pak, seperti itulah. beda tuh Pak konsepnya Pak. Kalau kita berdoa itu Beda. berarti meminta Pak, gitu. Kalau yang Bapak Iya. bilang tuh kita lagi berpikir. Mungkin kalau kita lagi berpikir, mungkin kita bisa berbicara sendiri. Besok apa ya Memang harus saya maksudnya- lakukan? Tetapi kalau dalam berdoa konteksnya itu meminta. Berarti kalau kita meminta, enggak mungkin minta pada diri sendiri. Pasti ada oknum yang dituju untuk tempat meminta seperti itu. Iya, sekarang dia minta ya kepada dia cuman karena dia masih menjadi manusia, makanya Pak ya, makanya tadi saya kasih perumpamaan seperti begitulah. Bang Chelsea, di sini ada Ya. yang tertua loh, bisa ditampol Bang Chelsea sama Pak Didit ini loh ya. Lucu juga ya. Apa ada begini Bang, abang. Begini. Kalau memang di situ ilmunya terlalu tinggi dari saya ini kan baru belajar Bang, iya kan? Ya wajar saja kalau memang abang bertanya terlalu memang mendalam. Kalau saya tidak bisa menjawab, saya mohon maaf ya, iya kan? Ya. Ya enggak, tapi pemahaman abang saya perjelas ya, saya pertegas biar simpel ya. Jadi Bapak itu menjelma manusia. Jadi yang lahir ya
Iya. Ya, kan Yesus adalah Bapa itu sendiri. Jadi biar cepat gitu loh. Biar Iya. saya nggak nyebut Yesus. Ngapain saya masih nyebut Yesus kalau Yesus itu adalah Bapa itu sendiri? Ya, saya sebut Bapa aja gitu loh. Ya, Ya. bener Apa, nggak? Pak? Oke. Ya, setuju Ya. aja, setuju. Ya, jadi Bapak itu yang dari awal ya. Akhirnya di zaman Yesus itu kan Bapak itu memilih untuk dilahirkan dari rahim Maria. Setelah itu dia keluar dari rahim Maria, ya dia tetap Tuhan kan, Bapak itu ya. Iya, Nah, betul. setelah itu Bapak itu berdoa. Ini Bapak ini berdoa meminta kepada siapa? Itu yang saya tanyakan. Ini masih ada lagi nanti Iya, kepada sampai yang di dia. atas, kepada bapaknya. Loh, ada bapaknya lagi berarti. Ya, karena begini, Bang, Loh, begini. kan bapaknya udah turun sendiri, Bang. Ya, begini, Gimana Bang, sih? karena dia itu kan Tritunggal yang dikatakan anak Allah Bapa dan Roh Kudus. Loh, Begitu, Bang. Itu Pak. tentang pemahaman saya ya, tentang pemahaman Aduh, Pak. saya. Aduh, Pak Chelsea ini kacau, Pak Chelsea. Pak Chelsea kalau Tritunggal, Bang Chelsea, Ya. kalau Tritunggal itu Yesus bukanlah Bapa. Kalau oneness, Yesus only, itu Bapa adalah Yesus itu sendiri. Sorry, Itu ya, adalah sorry, Bapa itu betul. sendiri. Nah, maaf. Ya, bukan Tritunggal, tapi yang saya paham, begini, Bang, begini. Mohon maaf ya. Yang saya Ganti lagi katakan, nih. ya, Jadi, enggak. Saya lari, salah. Saya mohon maaf kalau salah, begitu. Nah, Cuman yang saya katakan tadi, maksudnya dia adalah satu dengan Bapa, yaitu Bapa adalah dia dan dia adalah Bapa. Ya. nah. Yang saya percaya karena di Yohanes 10 ayat 30 situ mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Kan seperti itu, Bang. Aku Iya kan? dan Bapa, aku dan Adalah Bapa satu. adalah satu, ya. Di pasal 4 di Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, Ya kan? berarti Bapa itu kan tujuan. Yesus itu Ya. jalannya. Jalan kebenaran untuk menuju surga. Iya, Pak. Tidak ada satu Iya, orang jalan pun. kebenaran menuju ke Ya. Bapa. Aduh, Pak Chelsea. Iya, Lainnya betul. benar, Pak. Benar apa enggak ini? Iya. Tapi Iya, begini, Pak. Bang. Begini dulu. Sebentar dulu, Bang. Dia kan jalan kebenaran dan hidup. Kan dia sudah bilang tadi, iya kan? Iya kan, Pak? Pak Chelsea. Saya kasih tahu ya. Sebelum Yesus itu datang, kan ada nabi-nabi sebelumnya tuh. Ya. Ya, seperti Ya. Musa. Nabi-nabi sebelumnya itu ya di zamannya masing-masing ya, di Ya. zamannya masing-masing. Ketika dia mengingatkan pengikutnya, umatnya, pasti akan sama menyatakan seperti itu. Kalau kamu pengen selamat ya ikuti aku. Bener enggak pernyataan saya ini? Gimana, Bang, maksudnya? Di zaman Yesus sebelum lahir ya. Iya, sudah ada Sebelum Musa Yesus dan ini Hmm. ya sudah ada Musa, sudah ada Ibrahim. Itu semuanya Abraham. pasti Abraham ya. Semuanya kan pasti menyatakan kalau kamu pengen selamat ikuti aku, kepada pengikutnya masing-masing di zaman itu. Itu, Bang. Percaya enggak? Itu, Bang, itu kan sebelum dia lahir kan sudah ditulis, memang sudah dinubuatkan sebelum. Lah iya, Bah. Percaya Sudah enggak itu? dinubuatkan itu. Makanya orang Yahudi itu banyak bilang karena ini memang kenyataan dan fakta kebenaran gitu loh. Ya. Bukan cuman Yesus saja yang disebut Mesias. Musa pun disebut Mesias. Karena penyelamat di zaman itu. Ya. Abraham Daud pun kan juga Mesias, Daud.
Daud Mesias, Mesias, Daud juga Daud disebut Mesias, Maaf ya, Mesias. yang Daud orang Mesias, Hizkia Mesias, Saul sebentar, Mesias, Pak. semua Mesias. Yang ya 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 Dia sebentar juga sebentar. jalan. Yang Dia orang Israel lagi nanti-nanti, yang Mesias, yang mereka lagi menanti Mesias ini yang akan datang, yang mereka mengharapkan Daud ini akan kembali, tapi ternyata bukan Daud yang kembali. Yesus itulah yang kembali. aduh kacau ini, Bang. Loh, Enggak, iya. gini aja. Pandangan Mesias menurut Yahudi dan menurut Kristen tuh beda. Gini, Bang Chelsea aja gitu ya. Intinya ikuti aja menurut keyakinan Anda aja. Yang penting Ya, saling mohon maaf ini Pak, saya baru ya kan. Kalau mungkin Bapak-bapak ini ilmunya lebih tinggi, kalau memang ada yang saya kurang paham, tolong dijelaskan baik-baik aja begitu ya Ya kan Pak? lebih baik Bang Chelsea ya. Bang Chelsea belajar di bawah ini loh. Ada Pak Didit itu, belajar sama Pak Didit itu gimana? Oh begitu. Nanti Pak Didit saya ajari setelah itu. Sekarang belajar Oh dulu. ya. Oh ya, bisa. Iya. Bisa. Ya, silakan Bisa, siapa tahu. silakan ngobrol Siapa sama tahu Pak Didit sekarang. Silakan Mungkin siapa ngobrol, saya tahu. kasih waktu. Mungkin siapa tahu saya kurang paham tentang apa, siapa tahu saya dikasih hidayah, bisa saya atau bagaimana, mualaf atau bagaimana, kan kita tidak tahu rencana Tuhan. Ya, kalau saya langsung mengajari Pak siapa? Pak Chelsea itu kan nggak baik. Masa Islam ngajari Kristen? Lebih baik belajar dulu sama yang Kristen ini. Ya Pak, oh tidak Pak, tidak Yes, masalah. Kalau begini Bang, kalau memang Bapak lebih tahu dari saya, masalah enggak? Tidak kan? Oh, Betul enggak? Betul ya enggak? kan nggak enak. Dikira saya Oh enggak mendoktrin, apa-apa. Kita dikira saya begini Bang. mendoktrin atau Tidak, mempengaruhi. oh tidak, Di sini, tidak. di sini Tidak di benar. sini ada teman saudara Anda sendiri Kristen gitu loh. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kalau memang mungkin bapak-bapak lebih ini dari saya, tidak apa-apa. Kau wajar lah kalau bapak mau kasih nasihat sama saya, tidak. Saya terima itu Pak. Kalau kita ini kan baru belajar, ya kan Pak. Didit Ya, aja melo seperti itulah. aku sesat. Yuk guys. Ya. Ya jadi gitu Pak Chelsea ya, saya kasih tahu. Menuduh itu tidak tidak bisa Pak. Jangan menuduh orang sesat, tidak bisa itu. Tidak. Kita belajarlah Enggak. manusia yang memanusiakan, ya. Enggak, Begitu. gini Pak Chelsea. Anda kan nggak tahu bahasa Jawa ya. Ini maksudnya Pak Panitia Surga ini dia sedang merendah gitu Pak Bang Chelsea. Kalau mengikuti aku, jangan ikuti aku. Oh, Dia merendah. Bukan mengatakan Bang Chelsea itu sesat, enggak. Jadi jangan salah paham gitu. oh iya. Yaitu merendah, menyesatkan diri Bukan. sendiri gitu loh. Iya. Nah, Iya betul. Saya paham itu maksudnya. Bukan Bapak ini yang saya sesat, bukan. Nanti ada penilaian orang kepada Bapak yang dibilang sesat kan seperti itu. Makanya saya bilang tidak apa-apa. Itu orang bilang sesat itu berarti itu orang tidak paham, begitu Pak. Bukan Bapak yang bilang sesat, enggak. Paham. Saya paham itu, saya paham iya, tadi. iya. Oke. Ya, Baik, dilanjut saya Pak. kasih Saya tahu paham. ya Pak. Saya menerima aja ini Pak. Bang Chelsea, ya. Bang Chelsea. Ya. Percayalah ya bahwa kan sudah terbukti juga bahwa nabi-nabi sebelumnya itu juga disebut Mesias. Ketika Nuh ya memperingati Noah ya di sana mungkin. Noah mengingatkan kaum-kaumnya supaya mengikuti dia, tapi mereka membangkang sampai diberi azab banjir besar itu kan orang yang membangkang nggak mengikuti dia. Pasti Noah pasti bilang gitu, ikuti aku kalau kamu pengen selamat. Itu Noah. Iya betul. Lalu Abraham pun ya pasti juga mengatakan hal yang sama di zamannya Abraham. Ayo ikuti aku, sembahlah Tuhan yang benar, sembahlah Tuhan ini. Pasti Pak. Ikuti aku. Dia tahu. Ya sebentar. Dia pasti tahu gitu loh. Ikuti aku, kalau kamu nggak ngikuti aku nggak selamat. Ya itulah jalan kebenaran.
lalu Musa. Ya sama seperti itu gitu loh. Jadi kalau Anda percaya bahwa nabi-nabi sebelumnya itu selamat, maka Tuhan Anda itu masuk akal dan adil gitu. Tapi kalau Anda percaya bahwa Sang Mesias itu hanya Yesus, di mana keadilan Tuhan Anda? Iya, karena begini Bang, yang saya Ya percaya kan? adalah Mesias. Di mana Iya, karena saya kan keadilan Tuhan cuma Anda? berdasarkan, ya saya cuma berdasarkan isi Alkitab aja Bang. Jadi saya tidak, artinya begini. Saat ini saya tidak menurut pemahaman Anda saya. Cuman saya berdasarkan isi Alkitab aja. Ya seperti itulah Pak. Iya Pak. Ini sebenarnya Pak di dalam Alkitab, ya di dalam kitab Anda, bahkan kitab-kitab sebelumnya itu jelas, gitu loh. Lalu kenapa kok ada orang yang berpikir, ini pikirannya sendiri Pak, berpikir, makanya Yesus sering bilang, jangan melampaui dalam keagamaanmu. Gitu. Dalam beragama itu jangan melampaui batas. Sampai kalian itu terlalu mengagungkan Yesus dan merendahkan yang lain gitu. Nabi-nabi sebelumnya itu nggak dianggap. Ya kalau saya sih cuman belajar tentang di isi Alkitab saja Pak. Ya. Lah iya, Karena Alkitab bukan, mengatakan, lah iya Pak siapa? Pak Chelsea. Alkitab itu mengatakan bahwa Mesias itu Musa. Terus siapa lagi Bang Musa sebutkan semua Mesias itu? Abraham, Mesias, banyak Daud, gitu loh. David, Daud. Kan dia kan juga Mesias, juga penyelamat di zaman itu. Kalau Mesias itu hanya untuk Yesus, maka di zaman waktu itu ya hanya untuk waktu itu sendiri, di zaman itu sendiri. Buktinya Musa, iya, pengikutnya nerima kamu nggak? Itu kan pemikiran dia bahwa Mesias. karena di situ Yesus. Iya itu benar Karena Pak. begini Pak, Yesus bilang, sebelum ada Abraham, saya sudah ada. Aduh, kalau itu banyak Pak, banyak juga. Salomo juga bilang, sebelum dunia ini dibentuk aku sudah ada. Itu ada di Amsal 8. Terus Melkisedek. Udanil itu yang pertama kali diciptakan Pak. Udanil Pak, Ayub 40 Pak. Ayub 40 itu kudanil Pak, diciptakan duluan. Ya. Soalnya Ya kan Bang, bagus kan? Lihatlah kudanil. Bayangkan, kudanil ada sebelum bumi ada. Bayangkan kudanil Pak. Astagfirullahaladzim. Nah inilah Pak, tolong berpikir Pak. Bang ya kalau memang ya begini Pak, kalau bagi saya memang kalau saya kurang kasih pemahaman yang lebih baik itu aja. Nah, Saya iya, terima aja Bang. Ini kan saya kasih pemahaman dengan baik gitu loh Pak Chelsea, Bang Chelsea ya. Iya. Anda kalau Anda percaya bahwa cuman Yesus Sang Mesias, maka Anda seperti menghinakan Tuhan Anda sendiri. Tuhan Sang Pencipta, bukan Yesus, yaitu Bapa itu. Karena Anda menjas bahwa Tuhan Sang Pencipta itu sangatlah tidak adil. Anda menyatakan bahwa siapa Tuhan Sang Pencipta itu kejam. Itu pasti. Karena apa? Karena orang-orang di zaman sebelum Yesus itu semuanya berdosa. Gak ada penyelamat selain Yesus.
Adil nggak Tuhan itu? Abraham celaka dong. Karena Abraham sebenarnya susah. Lah iya. Adil nggak Tuhan Anda itu? Saya tanya ini. Bang Tuhan itu Bang Bagus, saya izin. Oh iya iya. Bang Bagus, saya izin kasih ayat ini. Iya. Kasih ayat ini ya. Nanti Bang Chelsea silakan dicek Ayub pasal 40 nomor 15 dan seterusnya ya. Saya baca ya. Ayub Enggak, soalnya pasal Bang, 40 saya enggak bawa nomor Alkitab nih, 15. Bang, soalnya Ya, lagi saya di bacakan Bang. rumah. Nanti abang diingat-ingat Yang- saja Bang. Ayub pasal 40 ya Bang. Ayub pasal 40 nomor 15. Saya bacakan Bang. Kalau tadi dikatakan Yesus mengatakan aku ada sebelum Abraham ada. Berarti dia ada sebelum Abraham ada. Kita lihat lebih dulu mana Yesus dengan kudanil Bang. Saya baca ya Bang. Ayub pasal Ayub pasal 40 40 ayat 15 dan seterusnya. Ya, saya baca ya Bang ya. Perhatikanlah kuda Nil yang telah kubuat seperti juga engkau. Ia makan rumput seperti lembu. Ayat 16. Perhatikanlah tenaga di pinggangnya, kekuatan pada urat-urat perutnya. Nomor 17. Ia meregangkan ekornya seperti pohon aras, otot-otot pahanya berjalin-jalin. 18. Tulang-tulangnya seperti pembuluh tembaga, kerangkanya seperti batang besi. 19. Dia yang pertama dibuat Allah, makhluk yang diberinya bersenjatakan pedang. Kalau dari ayat ini Bang, ayat 19, lebih dulu kudanil Bang, dia yang pertama dibuat Allah Bang. Yang pertama Bang dibuat. Oh, kalau masalah kuda Nil itu, Bang, itu menceritakan tentang Bani Israel yang pada waktu di Mesir itu. Wah, bukan Bang, ini kudanil Bang. Iya, ya saya tahu yang saya pernah baca ya. Halo, mohon maaf ya. Mohon maaf. Iya, saya juga. Buat Bang Chelsea, buat Bang Indra ya. Ini pertanyaan saya konyol gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Bible itu turunnya dari mana sih? Siapa yang buat? Kalau menurut di Alkitab, kitab Bible itu tidak ada yang buat, itu yang ditulis oleh Terus siapa yang nulis? para nabi-nabi terdahulu. Artinya Injil Nabi sendiri, siapa? sebentar Pak. Injil sendiri itu adalah firman, yaitu dia. Tapi kenapa dia bisa berubah-ubah setiap tahun? Kitab Dan Bible ya. Dan itu sudah dibuatkan juga, Bang. Jadi di sini Injil itu kan adalah kabar gembira. Iya kan, Bang ya? Ya, Dan itu sudah diberitakan pada zaman Adam, Bang. Pada zaman Adam ditulis dalam Taurat Musa, diberitakan para nabi-nabi. Dan di Roma 1 ayat 1 sampai 2 mengatakan Injil itu adalah seorang pribadi yang dikatakan tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menuntun roh. Terus kitab dari kekudusan. Zabur. Ya, roh kekudusan yang dinyatakan adalah anak tunggal, yaitu Allah, anak Allah yang maha tinggi. Jadi di Injil itu tidak pernah berupa buku, tapi seorang pribadi, yaitu kedatangan Goel pada waktu seorang penebus Mesias. Jadi Injil itu yaitu Yesus sendiri. Terus? Nah, seperti dikatakan, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu dulu disebut tuh gereja awal sebagai kitab memoir para rasul atau kitab-kitab yang diingat para rasul tentang kehidupan sang Injil, yaitu Injil Injil itu sendiri yaitu firman yang menjadi manusia. Ya, itu yang saya pahami, Pak. Itu dari kitab Taurat, Zabur, Injil dan Al-Qur'an enggak disebut juga. Bukan itu, Pak. Itu lain. Penjelasan lain itu, Pak. Al-Qur'an itu enggak
nggak sampai ke situ buat Bang Chelsea. Nggak diakui, Bang. Ya, begini. Itu ini yang saya baru katakan, ini menceritakan tentang Injil, tentang seorang pribadi sendiri itu. Ngerti, Pak? Iya kan? Ngerti. Makanya saya bilang tadi di Matius, di Markus, Lukas, Yohanes itu sudah disebut dari gereja awal sebagai kutipan memoir para rasul atau kitab-kitab ingatan para rasul lah, itulah seperti itu tentang kehidupan Sang Injil. Siapa tuh Sang Injil? Ya, itu firman yang menjadi manusia. Ya, yang itu yang saya pahami sekarang ini, Pak. Mohon maaf ya kalau saya ada salah. Begitu. Ya, enggak apa-apa. Itu menurut pemahaman Anda yang berlainan keyakinan kan? Ya, menurut yang tertulis di kitab. Ya, seperti itu. Kalau pemahaman saya, jauh pendek saya, Pak. Yang sesuai saya baca selama ini. Ya, Seperti itulah, Pak. Enggak apa-apa. Yang penting kita saling menghormati dan juga saling menghargai. Betul, Bang. Betul itu. Nah, di Yohanes 1 kan ada apa yang kami lihat dengan mata kami, katanya. Ini sambungan yang dari tadi itu yang saya katakan tadi Injil itu. Ya kan? Dengan mata kami dan kami dengar dengan telinga kami. Kami raba dengan tangan kami tentang Sang Injil, yaitu Yesus Sang Firman yang hidup. Itulah yang kutuliskan kepadamu. Bang Chelsea, Karena itu ya Yesus itu tadi ketika Abang bilang dia berbentuk manusia, Yesus itu adalah Tuhan Bapa Chelsea kan? Iya, enggak, begini Bang. Tadi yang diluruskan dulu itu. Namanya Injil itu yang turunkan siapa? Jadi makanya saya langsung ini jawab tadi Pak, begitu. Ya kan seperti itu ya Pak ya. Ya, jadi makanya saya jawab itu Injil itu adalah kan kabar gembira itu, kabar baik. Itu dia, yang itu adalah firman yang menjadi manusia. Tapi mungkin Bapak kalau tanya sama, mohon maaf Pak, Bapak